Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah judul ceramah, yaitu tentang adab-adab berpakaian yang kami bacakan dari tulisan yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pakaian itu adalah sebuah sunnatullah yang bahkan sejak dari Nabi Adam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau pakaian di surga bersama istri beliau, dan pakaian tersebut memang digunakan sebagai penutup bagi apa-apa yang tidak boleh dilihat oleh orang lain, yang kita namakan aurat. Sehingga pada saat Nabi Adam alaihissalam, qadarullah, melakukan kezaliman kepada Allah dengan tidak mentaati apa yang diperintahkan Allah atau apa yang dilarang Allah, yaitu memakan buah yang dilarang, maka saat itu ketika Nabi Adam alaihissalam dengan istri beliau ditanggalkan pakaiannya oleh Allah, maka beliau berusaha mencari dedaunan-dedaunan di surga untuk menutupi tubuh mereka dengan dedaunan tersebut. Dari sini kita bisa melihat bahwa fitrah manusia itu tidak ingin bagian keintimannya atau kita biasa menyebutkan kemaluannya itu dilihat oleh orang lain. Maka dalam Islam, Nabi SAW mengatur adab-adab berpakaian ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam tulisan ini kami akan membacakan setidaknya ada 8 poin tentang adab-adab berpakaian ini, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibani. Yang pertama yaitu tidak diperbolehkan memakai pakaian sutra dan emas bagi kaum laki-laki dari kaumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pernah mengambil kain sutra, kemudian beliau letakkan di tangan kanannya, dan beliau juga memegang emas yang beliau letakkan di tangan kirinya, lalu bersabda, "Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati." Sesungguhnya kedua benda ini haram atas laki-laki dari umatku. Hadis ini sahih. Hadis ini hasan, diriwayatkan dari Abu Daud dan yang lainnya. Jadi laki-laki itu tidak diperbolehkan mengenakan pakaian sutra dan emas, karena ciptaan Allah tentang laki-laki dan perempuan, ya, kulit mereka ini berbeda, ya, jenisnya berbeda. Yang satu cocok untuk pakaian yang seperti sutra, yaitu perempuan ini cocok dengan hal semacam itu. Dan yang laki-laki karena tugasnya banyak di luar, ya, sehingga kulitnya tidak cocok dengan pakaian sutra. Begitu pula dengan emas, ya. Para ulama menyebutkan bahwa kalau laki-laki memakai perhiasan emas, maka akan timbul, ya, semacam iritasi dan yang lainnya. Dan mungkin ditakutkan akan timbul perawakan atau sifat yang menyerupai perempuan.
Kemudian yang kedua, tidak dibolehkan bagi laki-laki memanjangkan pakaian atau celana ataupun jubah dari atas ya sampai melebihi mata kaki. Ini juga terdapat dalil yang mungkin disertai dengan ancaman ya, disertai dengan ancaman. Bahkan pada satu buku yang ditulis oleh salah seorang ulama yang berjudul Al-Kabair, itu dosa-dosa besar. Hal ini masuk dalam dosa besar, yaitu memanjangkan kain dari atas sampai melebihi mata kaki. Rasulullah SAW menyebutkan atau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, yang artinya kain yang di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Ini mungkin ada pembahasan lain tentang ini, tidak saya bahas di sini ya. Kemudian yang ketiga, diwajibkan bagi wanita muslimah untuk memanjangkan pakaiannya hingga dapat menutupi kedua mata kakinya dan hendaknya menjulurkan kain kerudung atau jilbab, atau dalam bahasa lain itu khimar ya, disebut penutup kepala itu disebut khimar atau kerudung, sehingga menutupi leher dan dadanya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudrina 'alaihinna min jalabininna dzalika adna an yu'rafunna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahiman. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang-orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, yaitu supaya lebih dikenal kalau ini seorang mukminah. Karena itu mereka tidak diganggu. Ya. Jadi orang yang berpakaian sesuai dengan syariat itu tidak akan mudah untuk diganggu orang, ya kan? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Kemudian Allah SWT berfirman di dalam ayat yang lain yang menyebutkan, katakanlah pada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka, yaitu dalam hadis Nabi itu ada wajah dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali pada suaminya, pada ayahnya, pada ayah suami, kemudian putra-putra mereka, putra-putra suami, dan putra saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kaki agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Di dalam dua ayat ini terdapat dua kalimat ya yang berbeda. Di dalam ayat surat Al-Ahzab tadi ada kalimat jalabihin ya, jilbab. Dan di ayat yang kedua surat An-Nur ya ada kalimat bikhumurihinna, yaitu di sini adalah yang dimaksud khimar ya. Antara jilbab dengan khimar atau khumur di sini berbeda ya. Kalau jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh ya, dari mulai bagian sini sampai ke seluruh tubuh ya. Kalau khimar atau kerudung yaitu kain yang menutup dari kepala sampai ke bagian dada ya. Ini perbedaan ya, perbedaan. Makanya
kalau ada wanita mengatakan saya sudah berjilbab, dilihat ternyata pakaiannya tidak menutupi tubuhnya, pakai kaos misalnya segini, belum berjilbab, dikatakan berjilbab. Maka yang dimaksud berjilbab adalah pakaian ini menutupi seluruh tubuh wanita itu. Dan yang dimaksud dengan kerudung yaitu penutup kepala sampai ke bagian dada wanita tersebut. Dan pakaian ini, ya, pakaian wanita ini adalah pakaian yang memang tugasnya menutupi yaitu warna kulitnya dan bentuk tubuhnya. Tidak boleh orang mengatakan diri sudah berjilbab tapi pakaiannya menerawang misalnya. Ini tidak boleh. Atau mungkin tidak menerawang tapi bentuk atau lekuk tubuhnya terlihat. Nah, bahkan ini bisa mendapatkan ancaman dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau pernah diperlihatkan oleh Allah penghuni neraka. Yang salah satunya adalah beliau merasa keheranan karena tidak melihat penghuni neraka seperti ini di zaman beliau. Yaitu siapa? Yaitu perempuan-perempuan yang memiliki kepala seperti pulu unta yang miring. Jadi disanggul kepalanya seperti itu ya. Dan perempuan-perempuan yang memakai pakaian tapi telanjang. Ini yang kami maksud adalah pakaian yang dipakai itu menerawang dan menutupi tapi tidak longgar atau membentuk seperti bagian tubuhnya. Ini dihindari karena termasuk larangan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita masuk ke nomor 4, yaitu seorang muslim tidak dibenarkan menutup kain ke seluruh tubuhnya dan tidak menyisakan tempat keluar untuk kedua tangannya. Karena Rasulullah SAW melarang hal ini dan tidak boleh juga berjalan dengan satu sandal atau satu sepatu, karena hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. La yamshi ahadakum fi na'lin wahidatin liyunilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Janganlah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal saja, namun hendaklah ia memakainya keduanya atau melepasnya sama sekali. Jadi ini adalah sebuah adab ya. Kalau seandainya ada orang berpakaian seperti ini ya, membungkus seluruh tubuhnya tanpa memberi kesempatan tangannya untuk keluar, maka ini sebuah kedzaliman ya, sebuah kedzaliman dan akan tampak aneh di masyarakat. Oh, ada orang seperti ini ya. Terus dia menyebutkan ini style zaman sekarang. Ini kan lucu ya seperti itu ya. Terus ada mungkin orang yang hanya berjalan dengan sandal satu. Ya, ini kan menzalimi kaki yang satunya. Ini bukan adab yang baik. Kemudian laki-laki muslim tidak boleh menggunakan busana muslimah. Begitu pula sebaliknya. Ya, wanita muslimah tidak boleh menggunakan busana laki-laki. Kecuali kalau pakaian tersebut memang secara umum di tempat itu biasa dipakai oleh laki-laki dan perempuan. Seperti kalau di negara kita itu kain sarung ya kan. Sarung itu kan bisa dipakai untuk perempuan dan laki-laki ya. Itu sudah umum itu. Maka tidak termasuk larangan ini. Karena Nabi SAW bersabda, la'anallahul mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Ya, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Laknat di sini artinya adalah diangkat keberkahan hidupnya ya. Jadi mungkin ketika dia melakukan itu akan ditimpai kesusahan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini termasuk di dalamnya adalah kalau pemirsa yang sudah punya suami istri ya, kemudian memakai pakaian istri atau suaminya, tentu tidak dibolehkan ya. Tentu tidak dibolehkan, walaupun itu cuma bercanda, atau mungkin ya, karena terburu-buru mungkin ya, istri keluar dari kamar kemudian mengenakan kemeja suaminya untuk melakukan sesuatu di dapur misalnya, matikan kompor. Ini termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harus kita hati-hati dalam hal ini. Kemudian Syekh juga menambahkan, bagi seorang muslim jika hendak mengenakan sandal, maka haruslah memulai dengan kaki kanan, dan jika hendak melepaskan, memulailah dengan kaki kiri ya. Termasuk pakaian-pakaian yang lain ya, seperti kemeja misalnya, atau jubah, atau mungkin kita yang sering pakai kaos ya, atau celana ya, itu kita mulai dengan kaki atau bagian tubuh yang sebelah kanan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idzan ta'ana ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bis shimal." Apabila salah seorang di antara kamu memakai sandal atau sepatu, maka mulailah dengan yang kanan, dan apabila melepasnya, mulailah dengan yang kiri. Ya, ini adalah sebagai suatu bentuk memuliakan bagian anggota tubuh yang sebelah kanan. Karena Rasulullah senantiasa melakukannya. Ya, Rasulullah kalau melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, ya, beliau selalu melakukannya, memulainya dengan bagian tubuh yang kanan. Contoh, memasuki masjid, ya, beliau masuki masjid dengan kaki beliau yang sebelah kanan dulu. Kemudian tadi ya, berpakaian, menaiki kuda beliau, ya. Terus membasuh anggota-anggota wudhu. Ketika mandi pun seperti itu ya. Beliau senantiasa memuliakan bagian anggota tubuh bagian kanan. Kemudian yang nomor ketujuh, hendaknya memulai memakai baju dari bagian yang kanan. Ini sama ya, seperti yang sandal tadi ya. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW yuhibbut tamayyun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, kemudian menyisir, ya, bersuci, dan dalam semua urusan yang baik, ya, dalam semua urusan baik yang sudah kami jelaskan tadi ya, termasuk menyisir ya. Kami mungkin tidak meniru beliau ya, tapi beliau senantiasa ya menyisir ke arah sebelah kanan ya, atau mendahulukan bagian rambut sebelah kanan. Ya, hal kecil ini memang dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, untuk mencontohkan bahwa ini adalah perbuatan yang baik. Yang terakhir, hendaknya ketika memakai baju baru atau hal-hal yang baru ya, pokoknya pakaian baru, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Dengan doa seperti ini ya, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, hanya bagimu segala pujian, Engkaulah yang telah memberikanku pakaian. Aku memohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan dari tujuannya dibuat pakaian ini ya. Demikian yang kami sampaikan. Memang Islam itu senantiasa mengajarkan kita untuk mengedepankan adab-adab ya,
di dalam hal kecil maupun hal besar, ya, termasuk di dalamnya pakaian, mungkin dalam adab makan juga, terus buang air, ya, macam-macam, ya. Semua diajarkan dalam Islam, dan agama ini memang agama yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini ya Rasulullah, aku telah sempurnakan agamamu, dan aku cukupkan nikmat atasmu selama kamu menjalani agama ini dengan benar. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, pakaian itu adalah sebuah keharusan, ya. Orang-orang yang tidak berpakaian sekarang banyak yang justru mereka bangga dengan itu, terutama para perempuan yang justru menjual dirinya dengan tidak mengenakan busana yang pantas. Mereka itu sesungguhnya mereka itu menjerumuskan diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Waliyadzubillah. Ya, saya akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.